wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, kata Allah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu juga Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, dari ayat surat At-Taubah 105 ini, yang pertama, Allah memerintahkan kita tidak boleh nganggur. Kita tidak boleh malas. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk bergerak, untuk bekerja, untuk melangkah. Jangan tidur terus, jangan duduk terus, tapi harus bergerak, harus melangkah. Setiap langkah gerakmu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh orang-orang yang beriman, direkam oleh CCTV yang sangat besar. Dalam ayat ini dikatakan, dan itu akan, rekaman tersebut akan diperlihatkan kepada kamu masing-masing. Secara detil engkau akan melihat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka orang yang beriman hakikatnya adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Sebab apa? Mereka adalah orang-orang yang memakmurkan bumi Allah, bukan merusak bumi Allah. Maka pastikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap apa yang kita kerjakan, sesuatu yang memuliakan Allah, sesuatu yang bermanfaat untuk alam, sesuatu yang menjadikan kita termasuk orang yang, bagian orang yang merawat bumi Allah secara baik. Termasuk orang-orang yang mau memakmurkan bumi Allah ini dengan cara apa? Membersihkannya, merawatnya, menanami pohon-pohon yang baik, membuat irigasi yang baik, sehingga alam semesta ini menjadi lebih makmur. Itu yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, berkaitan dengan manusia ini diwajibkan, diperintahkan Allah untuk bekerja, untuk bergerak. Kalau bekerja zaman sekarang ada bekerja yang formal, pegawai negeri, ada yang bekerja yang non formal, macam-macam sekarang. Bahasa agama, bekerja itu bergerak, tidak nganggur. Apapun yang dikerjakan bermanfaat bagi alam, bagi semesta, bagi umat, itu namanya bekerja. Kenapa? Bekerja itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali Allah memaklumkan, memproklamirkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin, tidaklah Allah menciptakan manusia, illa liya'budun. Engkau pahami itu, engkau sadari itu. Tugas yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah, melayani Gusti Allah. Jadi kita ini semua diciptakan Allah ini, hadir di muka bumi ini, tidak lain adalah di dalam rangka kita melayani Allah, sebagai persembahan kepada Allah, sebagai amal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyapa saudara kita itu di dalam rangka melayani Allah, karena Allah memerintahkan agar kita baik dengan saudaranya.
Ketika anak berbakti kepada orang tua, bentuk cara pelayanan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan amanah, maka orang yang menunaikan amanah adalah orang yang beribadah kepada Allah, melayani Allah, karena kita diwajibkan untuk amanah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Siapa Allah? Allah itu sesuatu yang di luar diri kita. Allah itu sesuatu yang kita sembah. Allah itu zat yang merawat kehidupan kita. Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mewujudkan setiap doa kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang merawat kehidupan kita kecuali Allah. Semua bermuara kepada Allah. Allah sesuatu yang di luar diri kita. Maka orang yang sholat Allahu Akbar adalah orang yang sedang menyembah, bukan menyembah dirinya, tapi menyembah yang di luar dirinya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang di luar diri kita ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciptaan Allah ini adalah sesuatu yang di luar diri kita. Maka orang yang merawat bumi Allah, orang yang bekerja, orang yang melakukan amal soleh, berarti dia sedang melayani Allah, mengabdi kepada Allah. Bentuk ibadah lain selain ibadah yang formal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kaitan dengan ini, maka sebenarnya ada dua hal yang menjadikan manusia sukses menurut Allah, sehingga orang-orang ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang memiliki pengetahuan yang banyak. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah meninggikan derajat. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang memiliki profesionalisme, orang yang memiliki pengetahuan yang banyak. Dua hal ini karakter bagi kita. Kalau kita ingin ditinggikan derajat oleh Allah, apa yang pertama? Beriman kepada Allah. Iman itu apa? Itu adalah karakter. Jadi orang yang beriman kepada Allah mestinya karakternya bagus, akhlaknya baik, perilakunya mulia, omongannya baik, apa yang dilakukan manfaat. Itu orang beriman karena dia memiliki karakter yang baik. Ternyata karakter yang baik tidak cukup, harus memiliki pengetahuan yang banyak. Apa itu? Kompetensi. Kompetensi. Maka ini dua pilihan. Ya, dua pilihan. Siapa yang ingin sukses untuk kehidupannya, siapa ingin sukses untuk negerinya, maka kalau memilih harus cerdas. Dua hal ini. Saya tidak milih, Pak. Golput. Ya, tentara nggak boleh milih. Jadi bagi kaum muslimin, bagi warga bangsa, kalau memilih itu dua hal. Yang pertama, yang beriman kepada Allah sehingga karakternya baik. Yang kedua, yang memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki skill yang baik, memiliki rumus-rumus bagaimana agar negara ini dirawat dengan baik. Dua hal ini, kompetensi yang baik, karakter yang baik, kompetensi yang baik. Dan Nabi itu pernah berkata, jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan. Susah zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang ini orang mengenalkan diri untuk menjabat, untuk ingin dipilih. Kata Nabi, jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan. Susah zaman sekarang. Susah. Maka warga masyarakat melihat siapa calon-calon, kan begitu ya.
Ini bukan apa namanya kampanye Pak, bukan. Tapi ini mengkampanyekan kepada umat agar melek bagaimana di dalam merawat negara nantinya ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang memberikan jabatan kepada orang yang minta jabatan. Tapi Nabi Allah itu pernah meminta jabatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu pernah meminta jabatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi Yusuf mengatakan dalam doanya? Qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadi Nabi Yusuf itu ketika sudah dijual ya di Mesir menjadi keluarga dari Al-Aziz, seorang penguasa pada waktu itu, dan Nabi Yusuf itu berdoa, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia berkata ke Allah, minta ke Allah, bukan minta ke manusia. Pilih aku itu kan ke manusia ya. Tapi dia bilang ke Allah, ya Allah pilihlah aku, ya Allah jadikanlah aku. Di sini bahasanya Nabi Yusuf berkata dalam doanya, ya Allah jadikanlah aku bendaharawan di negeri Mesir ini. Ingin jadi bendahara, orang yang memegang duit yang banyak, bendaharawan di negeri ini ya. Apa Nabi Yusuf mengatakan? Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga. Hafiz. Jadi hafiz pandai menjaga, itu namanya amanah. Jadi kalau dianugerahi kekuasaan, kata Nabi Yusuf, aku ini bisa menjaga amanah ya Allah. Hafiz, bisa amanah, alim, dan aku ini punya pengetahuan tentang pengelolaan apa yang diamanahkan ini. Itu dua hal. Itu Nabi Yusuf, Masya Allah. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa itu, maka Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir saat itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam memilih siapapun yang kita pilih supaya bisa mensejahterakan dan bermanfaat bagi umat, yaitu pilihannya karakternya baik, dia iman kepada Allah. Yang kedua, kompetensi cerdas dia. Dua hal ini. Tapi dalam kehidupan yang untuk sempurna susah Pak. Karakternya bagus, kompetensinya rendah, ya. Ahli ibadah tapi gak ngerti apa-apa ilmunya, sama sekali, atau rendah. Ya paling tidaklah orang karakternya bagus banget, walaupun tidak terlalu pinter, ya ngerti lah minimal itu. Tapi ada orang Pak, cerdas luar biasa Pak, semua ilmu dia miliki, tapi maaf Pak, Masya Allah, tidak punya akhlak. Dari omongannya, dari tingkah lakunya, kemudian dari sisi keimanannya rendah sekali. Karena kebaikan itu diawali dari iman, dari karakter. Jadi para ulama menjelaskan, orang yang iman kepada Allah, hanya takutnya kepada Allah, insya Allah menyelamatkan bagi kehidupan. Paling tidak, kalaupun dia tidak memberikan kesejahteraan, tapi dia tidak akan menyakiti. Gitu, insya Allah. Makanya dalam hidup ini, orang yang iman kepada Allah, kalaupun saya tidak bisa membantu dia, paling tidak saya bisa mendoakan dia, saya tidak merugikan dia. Itu orang yang punya karakter baik, iman ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang pintar cerdas Pak, tapi tidak punya iman, karakternya buruk, walaupun kompetensinya tinggi, Masya Allah, orang susah itu bisa justru diusir Pak. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, maka solat yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan, membentuk karakter kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Wal aqibatu lit taqwa. Kata Allah, orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu akan diberikan balasan oleh Allah. Tidak lain balasan itu balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah yang terus dicurahkan kepada kita sehingga kita dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.